Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabarnya kali ini? Semoga sehat-sehat semuanya. Pada video kali ini, saya mengangkat topik tentang struktur teks, struktur bacaan, dan bagaimana struktur teks memiliki peran penting untuk siswa dengan disleksia dan peran strategis penulis teks akademik. Bahan dari video kali ini adalah bagian dari isi dari artikel yang berjudul Adults with Dyslexia: How They Can Achieve Academic Success Despite Impairments in Basic Reading and Writing Abilities. The role of text structure sensitivity as a compensatory skill, yang diterbitkan di tahun 2020. Silakan para viewers, Ibu Bapak, jika tertarik bisa mengakses artikel lengkapnya di Google Scholar. Baik, satu isi penting dari artikel yang barusan kita tunjukkan judulnya, ya, yang ini. Satu isi penting dari artikel ini adalah bahwa siswa dengan disleksia bisa lulus kuliah, gitu ya, karena banyak dari peserta penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah lulus kuliah dan kemudian ada sebagian yang masih kuliah, begitu. Ya, ini sangat penting. Nah, bagaimana strategi mereka untuk bisa lulus kuliah? Gitu ya, karena kita tahu bahwa siswa-siswa ya, individu-individu dengan disleksia memiliki kesulitan decoding, memerlukan waktu membaca lebih lama, dan juga mengalami kesulitan memori dan konsentrasi. Jadi kalau mereka lulus kuliah, ya, lulus dari pendidikan tinggi, ini merupakan sebuah pencapaian. Nah, salah satu strategi yang dipakai adalah memanfaatkan struktur teks. Ya, struktur misalnya apakah sebuah teks itu menunjukkan sebab akibat? Apakah sebuah teks itu memaparkan suatu istilah dan sebagainya? Ya, dan kita tahu bahwa untuk lulus dari sebuah jurusan atau program studi di universitas misalnya, atau pendidikan tinggi, perguruan tinggi, ya, siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa dengan disleksia ini harus banyak membaca dan menulis, dan kemudian apa yang dibaca dan kemungkinan besar juga apa yang ditulis itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan juga panjang, ya, banyak paragrafnya, banyak halamannya. Jadi ketika mereka bisa lulus ya dengan menggunakan sebuah strategi tadi, ya, memanfaatkan struktur teks, ini adalah satu hal yang sangat penting, satu hasil yang sangat penting dari penelitian Mogen dan kawan-kawan, ya, yang sangat penting kemudian untuk bisa kita aplikasikan di dunia pendidikan, ya, dan tidak hanya di tingkat pendidikan tinggi tentu saja, ya, juga penting untuk tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan di bawah pendidikan tinggi. Baik, strategi memanfaatkan struktur teks.
hasil dari penelitian Kemojen dan kawan-kawan. Baik, jadi ini adalah sebuah pencapaian ya, hebat sekali ya, bahwa dengan masalah decoding begitu ya, dengan masalah mengetahui atau bisa membaca bentuk kata ya, bisa membaca kata di dalam beberapa kata saja sudah sulit, apalagi kemudian banyak kalimat, banyak paragraf. Tapi orang-orang ini, peserta penelitian ini, mereka bisa sukses, begitu. Ya, sebuah pencapaian. Nah, detailnya bagaimana tentang strategi memanfaatkan struktur teks? Ya, jadi detailnya adalah pembaca memanfaatkan tanda-tanda, ya, memanfaatkan kata-kata di dalam teks yang menunjukkan hubungan antar ide, ya, misalnya hubungan sebab akibat. Ya, contoh ada kata-kata seperti karena, ya, atau oleh karena itu, misalnya, atau meskipun demikian, ya, selanjutnya. Nah, kata-kata seperti itu ya adalah tanda-tanda di dalam teks yang menunjukkan hubungan antar ide. Ya, jadi ketika pembaca itu membaca kata-kata tersebut, dia kemudian bisa menyusun begitu ya di dalam benaknya. Oh, ide yang sebelumnya adalah penyebab dari ide yang selanjutnya. Atau ide yang sebelumnya adalah dampak begitu atau konsekuensi dari ide yang selanjutnya. Hal-hal seperti itu ya yang kemudian bisa membantu pemahaman, ya, bisa membantu um, memahami ini teksnya tentang apa sih, ya, hubungan sebab akibat, hal-hal apa saja sih, ya, yang mana sebabnya, yang mana akibatnya, ya, yang mana mungkin sebuah istilah teknis misalnya, ya, lalu yang mana merupakan penjelasan-penjelasan yang membuat istilah teknis tersebut menjadi lebih sederhana dan sebagainya, ya. Jadi bisa memahami, ya, bisa membaca tanda-tanda di dalam teks dan kemudian bisa menggunakan tanda-tanda yang menunjukkan hubungan antar ide ini, ya, merupakan strategi yang perlu kita latihkan jika kita adalah guru atau orang tua atau pendamping anak, begitu ya. Jadi tidak hanya bisa membaca dengan lantang, ya, tapi juga bisa mendapatkan makna atau hubungan antar ide di dalam sebuah teks yang sangat penting untuk pemahaman ibu bapak, ya, yang sangat penting untuk kemudian anak bisa mengatakan, oh, teks ini tentang ini, ya, siapa saja tokoh-tokohnya misalnya, apa saja yang dilakukan oleh karakter-karakternya dan sebagainya, begitu ya pemahaman. Oke ya, jadi kembali ke penelitian. Jadi jelas peserta penelitian itu adalah orang-orang yang mengalami disleksia karena mereka menunjukkan kesulitan decoding, begitu. Namun demikian, ya sangat penting ya ditunjukkan bahwa pemahaman teks oleh peserta penelitian yang mengalami disleksia sama baiknya dengan pemahaman oleh peserta penelitian tanpa disleksia. Ya, jadi penelitian ini menggunakan seperti dua kelompok begitu, Ibu Bapak ya. Ada yang dengan disleksia, ada yang tidak, lalu dibandingkan performanya.
ya, diminta untuk decoding, ya, diminta untuk menceritakan apa yang mereka baca, begitu ya, untuk menunjukkan pemahaman. Oke. Nah, dari isi artikel tadi, ya, salah satu isi artikel, ya, bahwa struktur teks itu sangat penting untuk membantu pemahaman mahasiswa dengan disleksia, ya, kita perlu menegaskan juga bahwa penulis teks itu memiliki peran yang sangat strategis. Karena bagaimana apa yang dibaca, begitu ya, bagaimana kualitas dari teks itu sangat bergantung pada penulis, tentu saja. Ya, jadi kalau kita ingin sebuah teks yang jelas tanda-tanda yang menghubungkan ide tadi, ya, penulis teksnya harus bisa menulis, ya, menyusun, memposisikan tanda-tanda tadi. Penulis teks harus memastikan bahwa teks yang ditulis terstruktur dengan baik dan memiliki tanda-tanda yang diperlukan. Dimanapun kita menulis, Ibu Bapak, ya, jika ini adalah teks akademik, ya, teks yang dipakai di sekolah, begitu. Ya, kalau kita penulisnya, kita harus melakukan ini. Ya, memastikan bahwa teks yang ditulis terstruktur dengan baik dan memiliki tanda-tanda yang diperlukan. Sehingga, ya, penulis teks itu perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai. Ya, karena bagaimana dia bisa memberi begitu ya performa yang terbaik sebelum dia mendapatkan ilmu yang sesuai, ya, jadi pendidikan. Penulis teks juga harus mampu, ya, harus diberikan praktik menulis untuk usia yang ditarget oleh teks. Ya, kalau memang ini untuk jenjang pendidikan tinggi, bisa jadi, ya, kemungkinan besar beda, ya, kosakatanya, lalu strukturnya dan sebagainya. Jadi harus bisa um, melihat juga, ya, kesesuaian antara usia target pembaca dan struktur tadi, ya, lalu praktik. Karena kalau toh bacaan atau teks itu terstruktur tapi dia terlalu rumit untuk usia yang ditarget, ya, tetap saja akan ada kendala untuk memahami isi teks tersebut. Ya, jadi harus sesuai dengan uh, usia pembaca. Ya, dan ini harus ada praktik menulisnya, harus ada orang yang membaca, orang yang mengomentari, harus diberikan kesempatan itu. Dan penulis teks juga harus terus mengembangkan kemampuan menulis teks akademik. Ya, terus praktik, terus berlatih, ya, terus diberikan dan juga menciptakan tempat-tempat, ya, kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan tulisannya. Jika penulis teks bisa menulis teks-teks akademik dengan struktur yang baik, ya, pemahaman siswa dengan disleksia akan sangat terbantu dan mereka akan dapat dengan lebih mudah naik ke tingkat selanjutnya sampai mereka bisa lulus dari jenjang pendidikan tinggi. Dan sebetulnya teks yang strukturnya baik, yang tanda-tanda antar idenya lengkap dan mudah dipahami,
Ya, walaupun tentu saja ketika di jenjang pendidikan tinggi isinya tidak mudah ya, Ibu Bapak, tapi tidak berarti isi yang kompleks itu kemudian harus ditulis dengan struktur yang tidak jelas kan, karena kita ingin semua yang membaca itu memahami isinya begitu ya. Jadi kalau struktur teks itu sudah baik, sebetulnya mahasiswa atau siswa tanpa disleksia juga akan mendapatkan manfaatnya. Begitu. Jadi kalau kita memikirkan bagaimana kita bisa membantu siswa dengan disleksia, ya, sebetulnya siswa yang tanpa disleksia itu akan juga diuntungkan. Gitu ya, karena dalam hal ini misalnya struktur teksnya menjadi jelas. Ya, teks akan dapat dengan cepat dipahami, ya, anak tidak stres begitu, ya, anak tidak pusing. Nah, ini kan baik sebetulnya untuk semuanya. Terima kasih Ibu Bapak. Semoga isi video ini tentang peran strategis dari teks atau struktur teks dan juga peran strategis dari penulis teks akademik membawa kebaikan untuk kita semua yang mudah-mudahan dapat kita aplikasikan, dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.